Masyur. Lalu Raja itu mengangkut mereka ke dalam rombongan, yaitu orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye. Dia membawa mereka ke Hala, Habor, Hara, dan sungai negeri Jordan. Demikianlah mereka ada di sana sampai hari. Ya, puji Tuhan, saudara. Kita masuk bagi Harun pasalnya yang ke-5 dari Sabut Tawari, saudara. Kita akan melihat bersama pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita sama-sama baca dua ayat ini, saudara. 1, 2, 3. Anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian tiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf. Anak Israel juga sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi sulung itu ada pada Yusuf. Tuhan, saudara, kita melihat pada pagi hari ini tentang silsilah dan keturunan daripada Yakub, Bapak Saudara, ya. Dan bagaimana diceritakan di ayat yang pertama ini bahwa anak sulung adalah Ruben, tetapi kemudian hak kesulungan itu berpindah, ya. Hak kesulungan yang di dalamnya ada keistimewaan, ada keuntungan yang seharusnya didapat oleh Ruben karena dia adalah seorang anak sulung. Tetapi kemudian dikatakan oleh firman Tuhan bahwa hak kesulungan itu dipindah tangankan kepada anak daripada Yusuf. Kenapa? Karena dikatakan di sini bahwa ia telah melanggar kesucian petiduran ayah. Saya cuma mau mengingatkan, dan firman Tuhan mau mengingatkan kepada setiap kita, ada konsekuensi dari setiap kesalahan. Ada konsekuensi. Ada konsekuensi dari setiap pelanggaran yang saya dan saudara lakukan. Ada konsekuensi. Saudara, benar kita sudah melupakan. Benar juga kalau saudara berkata bahwa ada anugerah. Benar, saya percaya itu, saudara. Tetapi tetap di dalam setiap pelanggaran saya dan saudara ada konsekuensi. Artinya begini. Itulah sebabnya kita diingatkan untuk kita berhati-hati dalam bertindak, dalam melakukan segala sesuatu, dalam menjalani hidup ini. Ada amin, saudara. Amin. Supaya apa? Supaya kita tidak teledor, supaya kita tidak gegabah, supaya kita tidak sembrono, supaya kita tidak sembarangan dalam menjalani hidup ini. Kenapa? Karena sekali lagi, dalam setiap pelanggaran, dalam setiap apapun kesalahan yang kita lakukan ada konsekuensinya. Bagaimana Ruben yang sebetulnya sudah paten mendapatkan hak kesulungan, tetapi dipindah tangankan hak kesulungannya. Hilang hak kesulungannya. Dia tetap jadi anak sulung, tetapi keuntungan, privilege daripada hak kesulungannya itu dia sudah nggak dapatkan. Dipindah tangankan kepada keturunan daripada itu. Mungkin sudah berkata begini, Agam itu kan perjanjian lama, ya. Maka di perjanjian baru beda, Agam. Saudara, perjanjian baru mengajar kepada kita tentang kasih karunia, ya. Amin, saudara. Ya. Tentang anugerah, ya. Bagaimana salib kematian Yesus itu, saudara, itu menjadi tebusan buat salah dan dosa kita, bahkan jaminan buat setiap salah dan dosa kita. Itu benar, Bapak Ibu Saudara, saya juga setuju. Tetapi saudaraku, kalau saudara melihat bahwa Yesus sendiri berkata bahwa jadikanlah semua bangsa muridku, ya saudara, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan di situ ada penekanan tentang jadikan semua bangsa muridku. Kemarin saya mengajar di sekolah Alkitab online, ya saudara, tentang MCB, ya saya diminta untuk mengajar tentang MCB, ya pelajaran pemuridan kita, ya saudara. Dan memang menjadi ciptaan baru atau pemuridan ini, saudaraku, kita bicara tentang pemuridan. Maka pemuridan ini menjadi sesuatu yang metode yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah umat Tuhan di dalam perjanjian baru. Karena memang penyebutan pada perjanjian lama, orang-orang percaya itu, saudara, bangsa pilihannya Allah itu disebut umat.
ya, tapi belum disebut murid. Tapi nanti di perjanjian baru, Bapak Saudara, setiap orang yang mengikuti Yesus disebut dengan murid. Saudara, apa itu murid, Saudara? Di dalam predikat murid itu, kenapa Tuhan sebutkan sebutan itu pengikut Yesus itu adalah murid? Bukan karena sembarangan, bukan asal ngomong, bukan asal sebut, bukan asal ngasih predikat. Tetapi ada sebuah tujuan di dalamnya. Apa itu? Sebagai seorang murid perlu diajar, ya saudara, perlu digembleng, perlu dapatkan sesuatu, ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi di dalam murid juga, saudaraku, kalau kita melihat, ya Bapak Ibu Saudara, dalam murid juga ada yang disebut dengan pendisiplinan. Karena murid dalam bahasa Inggris kan disciple, ya saudara. Disciple itu nanti kita ketemu sama nama kita akan ketemu sama kata yang sangat berkaitan dengan disciple, disiplin. Artinya apa? Ada tuh yang namanya murid didisiplinkan. Kalau dia melakukan sebuah kesalahan, ada yang namanya pendisiplinan. Teguran, dari yang namanya teguran secara halus, teguran yang agak keras, sampai pada hukuman-hukuman. Jadi yang saya mau bilang, kalau saudara berkata bahwa nggak relevan lagi, saudaraku, ayat yang pertama ini, saudaraku, bahwa buat setiap kesalahan kita ada konsekuensinya. Lalu ada orang berkata begini, kan sekarang dalam perjanjian baru hukumnya beda, Pak. Masih sama. Masih sama. Ada yang namanya pendisiplinan, ada yang namanya peringatan-peringatan. Dan kalau terus kita melanggar peringatan-peringatan itu, teguran-teguran itu, maka nanti akibatnya jadi tambah lebih buruk lagi. Saya percaya, saya juga percaya bahwa Ruben, saudaraku, sudah diperingatkan, tetapi terus melakukan. Sampai apa, saudara? Sampai hak kesulungan itu dipindah tangankan kepada saudaranya yang lain. Saya juga percaya bahwa enggak satu kali lalu kemudian babat habis. Ada yang namanya peringatan, ada yang namanya teguran, ada yang namanya hal-hal seperti itu tahap demi tahap dulu. Tapi karena ini terus berkeras hati, terus melanggar perintah Tuhan, maka ujung-ujungnya adalah hak kesulungan itu dipindah tangan. Sebabnya firman ini harus diperdengarkan kepada saya dan saudara pagi hari ini. Supaya apa? Supaya sekali lagi seperti tadi yang firman Tuhan yang saya sampaikan, kita harus berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Ada amin? Nggak sembarangan. Pas maunya ya mau, pas pengennya ya pengen. Pengennya lagi marah, pengennya lagi emosi, pengennya lagi ngejahatin orang, pengennya lagi kesel, lagi benci sama orang, diluapkan. Nggak ada yang namanya dikendalikan, nggak ada yang namanya ditahan, tapi diluapkan sedemikian rupa. Sampai kemudian ada orang bilang, wis lega, plong. Itu yang namanya melampiaskan. Sampai kemudian orang bilang, plong. Gak gitu. Hidup kekristenan gak gitu, sudah. Hidup kekristenan mengajar sama kita mengendalikan diri. Bisa bilang amin, sudah. Hidup kekristenan buah roh itu katanya pengendalian diri salah satunya. Artinya apa? Ketika seseorang dipimpin sama Roh Kudus, maka bukan cuma dia bisa berglosolali, dia bukan cuma bisa berbahasa lidah, saudara. Tetapi apa? Ada yang namanya pengendalian diri. Apa itu pengendalian diri? Pengendalian diri dari atas kepala sampai telapak kaki. Bukan cuma mata, tapi juga apa, saudara? Mulut. Bukan cuma mulut, tapi juga apa? Pengendalian diri telinga. Bukan cuma telinga, tapi sampai terus di hati. Ini Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan tolong kita supaya dalam menjalani hidup hari-hari ke depan, ya, kita semakin berhati-hati dalam menjalani hidup ini sebagai orang percaya, dalam kita berkata-kata, di dalam kita bertindak, dalam kita melakukan segala sesuatu, dalam kita memutuskan segala sesuatu. Enggak sembrono, enggak sembarangan.
Karena seringkali kita nggak bisa membedakan itu. Saudara. Ketika kita keluar dari ibadah, maka kita jadi sama seperti orang dunia pada umumnya. Kita nggak beda. Nggak ada pengendalian diri, nggak ada yang namanya menahan diri. Diluapkan, diluaskan, saudara. Seperti ini, seperti Ruben. Maunya ya maunya dia. Nggak pandang siapa, nggak pandang bagaimana nanti kayak apa, nggak ada. Yang penting diluapkan, dilampiaskan, saudara, keinginan. Ujungnya apa? Itu yang saya bilang. Konsekuensi dari semua perbuatan Ruben harus ditanggung. Hilang hak keseluruhan. Jangan sampai kemudian kita mengalami seperti yang Ruben alami. Ada banyak hal yang Tuhan ambil dari hidup kita. Apakah itu berkat? Apakah itu masa depan? Lalu kemudian Allah ambil dan dipindah, dialihkan, saudara, kepada orang lain. Apakah itu pengurapan Tuhan? Makanya apa kalau saudara melihat Saul, urapan Saul itu dipindah alihkan kepada siapa? Kepada Daud. Diambil, dipindahkan. Dia punya hak untuk melakukan itu, saudara. Tuhan punya hak untuk mengerjakan itu dalam hidup seseorang. Jangan kita berpikir kalau kita sudah menerima berkat, maka berkat itu gak bisa diambil lagi. Kalau saya sudah diurapi sama Tuhan, maka urapan itu gak bisa dipindahkan kepada orang lain. Enggak. Tuhan mampu, Tuhan bisa kapanpun dia mau. Dia bisa alihkan itu berkat pengurapan. Saudaraku, kebaikan Tuhan dipindah alihkan kepada orang. Bukan untuk menakut-nakuti, saudara. Ya, ini firman buat saya dan saudara. Tapi ini firman bertujuan supaya kita berawas-awas dalam melangkah, dalam menjalani hidup ini. Ada amin, saudara. Kita berawas-awas. Kita minta Roh Kudus mengendalikan hidup kita. Bisa bilang amin, saudara. Mengendalikan emosi, mengendalikan hawa nafsu. Ini, saudara. Tuhan tolong kita ya, supaya ya saya percaya ketika kita berhati-hati dan kita minta pimpinan Tuhan, kita minta Tuhan pegang tangan kita, Tuhan kendalikan hati kita, pikiran kita, maka saya percaya Bapak Saudara, hari-hari ke depan menjadi hari-hari yang indah buat saya dan saudara. Ada amin, saudara. Hari-hari yang dimana kita bisa memetik buah-buah keindahan. Ya, kita bisa memetik karena orang yang berjalan di dalam firman itu pasti orang itu menabur yang baik dalam hidup. Bukan menabur kejahatan, bukan menabur keburukan yang pada akhirnya saudaraku akan menuai juga kejahatan, keburukan dalam hidup. Tapi orang-orang yang berjalan dalam jalan firman Tuhan, maka secara otomatis saudara, ya secara otomatis dia juga akan menabur sesuatu yang baik dalam hidup. Dia memilih benih yang seperti apa yang dia mau tahu. Ketika dia mau marah, ketika dia pengen ngejahatin orang, dia memilih ngejahatin orang atau malah ngebaikin orang itu. Itu orang yang ngerti firman. Akhirnya apa? Dia lebih memilih untuk menabur yang baik, dan taburan yang baik pasti tuainya juga pasti baik. Ada amin, saudara. Taburan yang baik, benih yang baik pasti akan bertumbuh dan buah-buahnya juga buah-buah yang baik. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua kita melihat pada ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Sama-sama kita baca ayat 18 sampai 20. 1, 2, 3. Dari Bani Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye ada 44.760 orang yang sanggup berperang, orang-orang yang tangkas, yang dapat memanggul perisai dan pedang dan meletup busur panah yang terlatih dalam bertempur. 19. Mereka itu melakukan perang melawan orang Hagri, Yetur, Nafis, dan Nobla.
20 mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu, sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka, sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu, maka Ia mengabulkan permintaan mereka, sebab mereka percaya kepada. Ada beberapa hal yang menarik dari ayat ini. Ya, orang Gad sama suku Manase, saudaraku, adalah orang-orang yang bukan orang-orang bodoh, orang Ruben yang sudah termasuk. Dikatakan ada 4.760 orang yang sanggup berperang. Ini bukan pasukan yang bodoh, ini bukan pasukan yang lemah, ini pasukan yang kuat. Ya, pasukan yang kuat karena dikatakan begini, yang dapat memanggul perisai dan pedang dan melentur busur panah, yang terlatih dalam bertempur. Ini bukan pasukan yang lemah, ini bukan pasukan kelas 2, ini bukan pasukan kelas 3, ini pasukan inti, ini pasukan hebat. Mereka sanggup, mereka terlatih di dalam berperang, saudara. Tetapi waktu mereka berperang, nah ini nih saudaraku, yang jangan tua ajar juga buat saya dan saudara. Kita punya kemampuan, puji Tuhan, kita punya talenta yang baik, kita punya pengalaman dalam berdagang dan lain sebagainya, puji Tuhan. Tapi ini yang mereka lakukan, saudaraku. Pada waktu mereka berperang, saudaraku, ya, pada waktu mereka berperang melawan Hagri, Yetur, Nafis, dan Yordam, dan kemudian mereka menang, saudaraku. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka mengandalkan kemampuan mereka, pengalaman mereka, kemampuan bertempur mereka? Ini yang kita belajar. Jangan andalkan kekuatan kita. Kenapa? Karena mereka kemudian ayat ini bilang begini, saudara. Ya, mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu, sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka. Ini nih, saudara. Sebab apa, saudaraku, sama-sama baca sama-sama saya, saudaraku, 1, 2, 3. Sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran. Sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran. Artinya apa? Mereka melibatkan Tuhan dalam setiap tindakan mereka. Mereka menghadirkan Tuhan dalam setiap perbuatan mereka. Mereka mengandalkan Tuhan dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Sampai di sini, adakah saudara masuk dalam bagian ini? Dalam setiap apa yang saudara mau kerjakan, saudara melibatkan Tuhan. Karena maaf, ada terlalu banyak anak Tuhan, orang percaya yang tidak melibatkan Tuhan dalam pekerjaan. Ada banyak anak Tuhan yang tidak melibatkan Tuhan. Nanti melibatkan Tuhannya pada waktu kapan? Pada waktu sudah terdesak di pojok. Beda, saudara. Beda sama orang-orang ini. Mereka kuat, mereka hebat, tetapi waktu mereka mau maju bertempur, mereka sudah menghadirkan Tuhan. Mereka bukan menghadirkan Tuhan pada waktu mereka sudah terpojok, lalu kemudian mereka berseru, Tuhan, 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 tolong kami sudah terpojok, Tuhan. Ada banyak anak Tuhan yang seperti itu, yang berseru sama Tuhan pada waktu apa? Pada waktu sudah terpojok. Beda loh, saudara. Beda ketika ada anak-anak Tuhan yang seperti tadi kita baca, pada waktu mereka mau berangkat bertempur, mereka sudah menghadirkan Tuhan. Pada waktu mereka mau bertindak, melakukan segala sesuatu, mereka sudah menghadirkan Tuhan. Beda sama orang-orang yang sudah terpojok, yang sudah gak berdaya, yang sudah di ujung tanduk, saudaraku, yang sudah gak punya kesempatan untuk lolos, saudara, yang sudah gak mungkin menang, lalu kemudian mereka berseru. Tapi pada waktu mereka masih kuat, pada waktu mereka masih segar, pada waktu mereka masih utuh, mereka nggak ingat Tuhan. Nah, saudara masuk dalam kategori yang mana? Saudara masuk dalam kategori yang mana? Adakah saudara jadi orang-orang yang nanti ingat Tuhannya kalau sudah terpojok? Nanti keinget Tuhannya, berseru sama Tuhannya, sungguh-sungguh sama Tuhannya. Nanti kalau sudah terpojok, udah gak berdaya Tuhan. Tapi coba kalau masih kuat, pada waktu kekuatan masih penuh, masih full power gitu, saudara. Mereka enggak. Mereka kuat, mereka masih full power, saudara.
Tapi apa saudara? Di saat yang seperti itu, mereka tetap mengandalkan Tuhan. Ada amin saudara. Pada waktu mereka masih kuat, mereka punya kemampuan, keahlian mereka ada, senjata-senjata komplit. Tapi itu tuh yang namanya mengandalkan Tuhan. Hati-hati dengan mengandalkan Tuhan pada waktu sudah terpepet, mengandalkan Tuhan pada waktu sudah jatuh ke grup, baru mengandalkan Tuhan. Ada yang begini. Bisa juga seperti itu. Tapi adalah lebih baik kalau pada waktu kita masih kuat, kita tetap mengandalkan Tuhan. Ada amin. Pada waktu kita masih segar, pada waktu ekonomi kita sedang berlimpah-limpah, pabrik lagi jalan maju bagus, ekonomi lagi naik-naiknya, dan saudara tetap mengandalkan Tuhan. Itu keren. Jangan ekonomi lagi turun, lalu kemudian saudara teriak-teriak, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Maaf. Di mana Tuhan pada waktu saudara ada di atas? Di mana Tuhan pada waktu engkau sedang jaya? Di mana Tuhan ketika engkau sedang berkelimpahan? Nanti kalau orang sudah kelilit utang, udah utang nggak bisa dibayar, baru teriak Tuhan. Saya lihat pasukan ini, pasukan hebat, pasukan yang kuat, pasukan yang diperkenalkan pada ayat yang ke-18, saudaraku. Orang-orang yang siap berperang, yang tangkas berperang, yang terlatih dalam bertempur. Ya, dia kalau itu busur, kalau mana, saudaraku, presisi. Pada waktu tangan mereka masih kuat, dua-duanya, mata masih bagus, ya saudara. Di saat yang seperti itu, ya, di saat yang seperti itu lagi 100%, bahkan 1000% stamina mereka, lagi hebat-hebatnya. Di saat yang seperti itu mereka mengandalkan. Dan selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi kayak apa itu sudah. Karena sama, orang akan bilang, saya mengandalkan Tuhan kok. Ya sama, nggak salah. Tapi jadi kurang indah ketika engkau baru ingat Tuhan pada waktu perjalananmu lagi menurun. Engkau ingat Tuhan, mengandalkan Tuhan pada waktu engkau sudah nggak mau manah, nggak bisa manah lagi, tangan kananmu sudah keplek. Untuk pegang panah udah susah, atau bisa pegang panah tapi matamu sudah nangundi, ya, udah kabur. Baru Tuhan kayak Simpson, tangan sudah dibelenggu, mata sudah dibutakan, kaki sudah dirantai, saudara, baru berseru Tuhan. Tuhan tolong si saudara. Ya, saya nggak bilang saudara itu salah banget, enggak. Tapi saya cuma mau bilang, di mana Tuhan pada waktu kekuatanmu masih penuh? Di mana Tuhan dalam hidup Simpson pada waktu mata Simpson masih melek? Di mana Tuhan pada waktu tenaga Simpson, tangan Simpson belum dibelenggu? Di mana Simpson pada waktu rambutnya masih panjang dan kekuatan itu masih penuh dalam hidupnya? Di mana Tuhan? Simpson nggak hadirkan Tuhan dalam hidup. Nggak ada ruang tersisa buat Tuhan yang Simpson sedia. Ini firman buat saya juga, buat setiap kita. Sediakan ruang buat Tuhan. Amin. Dalam sukses dan berhasil. Ada amin, saudara. Amin. Di tengah-tengah kejayaan, kegelimangan harta benda, ada ruang khusus buat Tuhan untuk hadir dan senantiasa hadir dalam hidup saudara. Itu yang namanya mengandalkan Tuhan. Ada amin, saudara. Amin.
Itu yang namanya mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan juga benar. Kalau sudah bilang, iya Pak, saya lagi susah, saya udah nggak ngerti mau buat apa lagi, tapi saya berseru sama Tuhan, saya percaya Tuhan bisa tolong saya. Iya, mengandalkan Tuhan. Tapi sekali lagi pertanyaannya, pada waktu semuanya lagi aman, ternyata sudah mengandalkan Tuhan. Pada waktu semua lagi lancar, dagang, lagi sibuk, ya saudara, depend, ya, nyusukin terus. Kalau orang nyusukin terus, berarti kan lagi lari, ya, itu apa namanya, kasir, itu mancing. Ya. Dalam situasi seperti itu, adakah saudara mengandalkan Tuhan? Adakah saudara ingat Tuhan? Adakah masih ada waktu sudah menyendiri sama Tuhan? Atau waktu-waktu yang seperti itu sudah tidak ada? Ini firman buat kita semua, saudara. Ini firman buat kita semua. Dan kalau sudah mau belajar lebih dalam lagi, maka saudara nggak berhenti sampai di sini ayat ini, saudara. Dikatakan begini, maka ia mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu, sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri dalam tangan mereka, sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu. Tapi ayat ini nggak berhenti sampai di situ, saudara. Kalimat yang selanjutnya sama-sama kita baca ya, saudara. Kalimat yang terakhir kita baca, 1, 2, 3. Maka ia mengabulkan permintaan mereka, sebab apa, saudara? Mereka percaya padanya. Ini juga pelajaran lagi. Jadi ternyata firman tuh kadang-kala tuh saudara nggak boleh berhenti sampai di titik itu. Artinya kehidupan iman percaya kita juga kadang-kala kita berkata, seringkali kita bilang begini, udah bagus saya itu. Ternyata harus ada di upgrade lagi, harus lebih naik lagi kehidupan kita. Tadi kan sampai pada berseru ya saudara, dan berseru mengandalkan Tuhan yang tadi saya sampaikan. Tapi ternyata saudara bukan cuma berseru. Tapi apa saudaraku? Kalau sudah baca kalimatnya, maka ia mengabulkan permintaan mereka sebab mereka percaya kepada. Karena begini, ada banyak orang berdoa, tapi dalam berdoanya sebetulnya sudah hilang percayanya. Ada banyak orang berseru, Tuhan tolong situ, tolong. Tuhan bela saya, Tuhan sertai saya. Tapi sebetulnya dalam doanya sudah tidak ada percaya. Nah, doa saudara seperti apa itu saudara? Nah, firman Tuhan juga datang sama saya, doa saya seperti apa? Adakah doa kita di dalamnya masih Tuhan temukan ada percaya, ada iman? Saudara bilang begini, karena saudara bilang begini, ya orang berdoa yang percaya. Enggak saudara, ternyata ini beda kan. Makanya apa? Mereka berseru saudara, dan kalimat yang terakhir menjelaskan sesuatu yang kenapa Tuhan bela mereka, bukan karena mereka cuma berseru, tapi mereka berseru karena mereka percaya kepada. Artinya ini bukan sesuatu yang satu paket. Kalau saudara berseru, kan saya sudah berdoa, makanya apa? Ada banyak orang berdoa tapi doanya nggak dikabulkan. Kenapa? Doanya nggak ada iman, doanya nggak ada percaya, doanya tetap dalam keraguan. Dia tidak bisa menyingkirkan, dia tidak bisa membuang keraguannya, kekhawatirannya. Dia berdoa tapi dia terus membiarkan hidupnya dikuasai sama rasa khawatir. Dia berdoa tapi dia terus membiarkan hidupnya dikuasai sama rasa takut. Dia berdoa tapi dia terus dikuasai hidupnya sama rasa bimbang. Dia nggak pernah melawan rasa bimbang. Dia nggak pernah melawan rasa khawatir. Tapi dia berdoa. Tapi dia terus biarkan hidupnya dikuasai sama kekhawatiran. Jadi abis berdoa dia bilang, aduh pribadinya. Tolong kita ya saudara. Artinya begini, Tuhan mau bawa kita naik terus, naik level iman kita.
Dari hari ke hari kita harus terus naik. Ada amin. Kita jangan puas di titik level itu. Dan kalau kita melihat ayat ini, maka yuk sama-sama kita periksa lagi. Adakah kita biarkan kekhawatiran itu menguasai kita? Kenapa? Karena saya melihatnya begini, ketika saudara membiarkan kekhawatiran itu menguasai hidup saudara, maka nggak ada pertolongan Tuhan. Maaf. Makanya siapa itu yang Tuhan bilang, imanmu menyelamatkan engkau. Orang yang berdoa tapi tanpa iman, tanpa percaya, itu seperti orang yang lumpuh di pinggir kolam apa itu? Bethesda. Itu. Orang lumpuh yang di kolam Bethesda itu seperti orang yang berdoa tapi nggak punya iman. Makanya apa? Berapa puluh tahun? 38 tahun. Bertele-tele pertolongan Tuhan datang dalam hidup. Datang sih, tapi bertele-tele lama. Jangan sampai itu saudara kita ngalamin mujizat, tapi nanti. Kenapa? Karena kita berdoa tanpa rasa percaya. Kita berdoa tapi nggak ada iman di dalam. Makanya apa saudara? Wanita yang pendarah 12 tahun, saudara, dia bilang asal ku jamah saja jubah, itu percaya. Ada amin saudara. Asal ku jamah saja jubah, aku pasti sembuh. Itu percaya. Sembuh nggak saudara? Sembuh nggak wanita ini? Amin. Ketika tidak ada pengharapan lagi, ketika tidak mungkin ada yang bisa tolong lagi. Kenapa? Uang udah habis, keluarga udah ninggalin. Tapi dia percaya, kalau saja aku bisa pegang ujung jubah Yesus, aku sembuh. Itu percaya. Yuk, jangan lagi biarkan doamu naik, tapi di dalamnya doa itu jadi doa yang kosong. Kenapa? Karena nggak ada iman, nggak ada percaya. Engkau isi doamu tapi dengan kekhawatiran, dengan keraguan. Ya saudara, engkau lalu kemudian ketika amin atau lagi berdoa engkau sambil membayangkan amin, amin, ya, amin. Nggak mudah, saudara. Makanya apa? Orang yang punya iman, firman Tuhan bilang begini, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kalau ini dipanjangin lagi, panjang. Makanya firman itu sebetulnya berkaitan satu sama lain. Tolong kita, saudara. Saya rindu, ya saudara, kita didorong untuk berdoa. Tapi doa yang di dalamnya ada bobot, ada isi. Apa isinya? Bukan cuma permintaan, tapi apa? Ada iman, ada percaya, ada pengharapan kepada Tuhan yang penuh. Ada amin. Bukan cuma sebutan, bukan cuma Tuhan tolong saya, Tuhan bukan cuma cerita, karena ceritamu tidak pernah menggugah hatinya Tuhan. Ceritamu ini sudah bukan cuma air mata, bukan cuma air mata Tuhan. Air matamu nggak menggugah hatinya Tuhan. Yang bisa menggugah hatinya Tuhan itu iman. Ada amin saudara. Ketika kau berdoa dan doamu itu ada percaya yang sungguh. Itu menggerakkan hati Tuhan. Sehingga tidak bisa tidak. Kuasa Tuhan dihadirkan dalam hidup saudara. Mujizat Tuhan dihadirkan dalam persoalan-persoalan, masalah-masalahmu yang engkau bilang sulit. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, saudara.